Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 26 Oktober 2023. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Lukas 12 ayat 49 sampai dengan 53. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala sesuatu kuanggap sebagai sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa kudamba agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Bapa melawan putranya dan putra melawan bapanya. Ibu melawan putrinya dan putri melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantu dan menantu melawan ibu mertuanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ketika saya belajar matematika, jika menemukan satu soal yang sulit dan saya tidak tahu jawabannya, saya nggak akan berhenti. Saya selalu akan berupaya terus karena penasaran untuk memecahkan persoalan tersebut. Kalau udah mentok, baru cari kunci jawaban. Demikian juga saya kira dalam membaca kitab suci. Ketika kita berhadapan dengan firman yang membingungkan, saya akan mohon rahmat Tuhan dan baca terus, refleksikan terus agar dapat ilham atas sabda tersebut. Kalau udah mentok, baru lihat tafsiran para ahli. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan hari ini terdengar mencengangkan dan sulit untuk dimengerti. Yesus berfirman, "Kalian sangka aku datang untuk membawa damai ke bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan." Loh, kok Yesus mengatakan hal macam ini? Bukankah dia disebut sebagai Raja Damai, Raja Shalom? Bukankah ia mengajarkan cinta kasih yang menenteramkan dan selalu berkata, "Damai sejahtera bagimu"? Lantas, mengapa dirinya mengatakan bahwa kedatangannya adalah untuk membawa pertentangan, bukan damai? Tentu yang dimaksud dalam firman hari ini bukan tujuan dari kedatangan Yesus. Karena tujuan dan maksud kedatangan Yesus jelas adalah untuk mengaruniakan damai, mengaruniakan salom di tengah-tengah kita. Tetapi akibat atau konsekuensi dari kedatangannya, atau akibat dari kita menjadi pengikut-pengikutnya, akan timbul yang namanya pertentangan yang menjadi konsekuensinya. Mengapa demikian? Karena kedatangan Yesus membawa terang, kabar gembira dan warta pertobatan. Sementara banyak orang lebih suka hidup dalam kegelapan, menutup hati mereka terhadap kabar gembira dan enggan untuk bertobat. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Yesus dikatakan datang untuk membawa api, dan hendaklah api itu selalu menyala. Api adalah simbol kehidupan yang memberikan kehangatan, dan api menjadi terang. Api yang bernyala dapat digunakan untuk memasak, untuk menghangatkan tubuh dan menjadi sumber cahaya. Demikian pula dengan hidup kita. Hendaknya sebagai pengikut Kristus kita selalu menjadi api atau menjadi terang yang membawa kehangatan bagi yang lain, yang menjadi berkat bagi yang lain.
Meski terkadang kita mengalami penolakan dan pertentangan, tetaplah teguh dalam iman, tetaplah setia untuk menunaikan perutusan kita sebagai pembawa kabar sukacita dimanapun kita berada. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.